Halo, assalamualaikum. Saya Subiki Sanawiratama. Topik saya infrastruktur sebagai penentu efektivitas manajemen distribusi rantai pasok di Indonesia. Latar belakang dan fokus masalah. Sebagai negara kepulauan, Indonesia punya kompleksitas distribusi tinggi karena perbedaan wilayah dan ketimpangan infrastruktur. Bukti empirisnya terlihat dari disparitas kemiskinan 2014-2021. Papua tertinggi dan Kalimantan terendah, yang mencerminkan perbedaan akses ekonomi dan kualitas infrastruktur. Selanjutnya, saya jelaskan pendekatan penelitian yang digunakan untuk mengkaji isu ini. Kajian ini memakai studi kasus untuk melihat peran infrastruktur dalam distribusi rantai pasok. Infrastruktur yang dibahas mencakup jalan atau transportasi, pelabuhan dan bandara, utilitas listrik, air, dan infrastruktur digital. Dari sisi konsep, distribusi rantai pasok memiliki prinsip trade-off yang penting. Secara teori, distribusi rantai pasok menghadapi trade-off antara respon dan efisiensi. Responsivitas berarti kemampuan melayani pelanggan dengan cepat, fleksibel, dan tepat waktu. Efisiensi berarti biaya rendah, pemanfaatan sumber daya tinggi, dan minim pemborosan. Berikutnya kita lihat kondisi infrastruktur dan dampaknya pada distribusi. Pada hasil dan pembahasan, kondisi infrastruktur menunjukkan 4 poin besar. Pertama, ketimpangan infrastruktur. Pembangunan masih terkonsentrasi di wilayah tertentu, memperlebar kesenjangan akses transportasi dan logistik. Kedua, dampak pada biaya logistik. Wilayah dengan infrastruktur terbatas cenderung mengalami biaya angkut lebih tinggi, waktu tempuh lebih lama, dan risiko gangguan pasokan. Ketiga, utilitas dan fasilitas pendukung. Ketersediaan listrik dan air bersih sangat krusial untuk gudang, pusat distribusi, dan cold chain. Ini berpengaruh pada kualitas produk. Keempat, konektivitas multimoda, darat, laut, udara. Jika tidak memadai, bisa menyebabkan penumpukan barang dan jadwal distribusi yang tidak pasti. Dampak tersebut kemudian terasa sebagai masalah nyata di lapangan. Di lapangan muncul ketidakpastian lead time, biaya logistik tinggi, dan ketimpangan akses dan harga, terutama di wilayah terpencil, ditambah keterbatasan utilitas dan minimnya visibilitas karena koordinasi masih manual. Ada 5 faktor kunci yang menjelaskan pengaruh infrastruktur terhadap distribusi rantai pasok. Pertama, transportasi. Kualitas jalan, pelabuhan, dan bandara menentukan lead time, biaya, serta ketahanan distribusi. Kedua, utilitas dasar. Listrik dan air bersih menjadi fondasi operasi gudang, pusat distribusi, dan cold chain. Ketiga, digitalisasi dan informasi. Itu meningkatkan koordinasi, visibilitas, aliran barang, dan kualitas pengambilan keputusan. Keempat, ketimpangan antar wilayah. Kesenjangan ini memperkuat disparitas ekonomi dan logistik, membuat perusahaan cenderung menahan stok lebih besar. Kelima, pengukuran kinerja. Indikator seperti inventory turnover dan weeks of supply penting untuk menilai performa distribusi. Kesimpulannya, infrastruktur menentukan biaya, kecepatan, dan kepastian layanan distribusi, serta berkolerasi dengan penurunan kemiskinan. Namun ketimpangan masih menjadi hambatan. Rekomendasi pemerataan konektivitas, integrasi utilitas, dan pusat logistik, percepatan digitalisasi distribusi, dan pemantauan KPI secara konsisten. Penguatan infrastruktur dan tata kelola distribusi perlu menjadi prioritas nasional. Referensi yang digunakan tercantum pada slide ini, termasuk studi terkait dampak pembangunan infrastruktur terhadap kemiskinan dan ketimpangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.